Bab 1830. Bersaing sekali. 1. Tidak ada yang bisa dikatakan. Menara kecil memang tidak berdaya. Majikan muda ini benar-benar tidak tahu malu. Bahkan dia bisa mengatakan hal seperti ini. Manusia tidak tahu malu memang tidak ada tandingannya. Saat ini, Ezra yang berada di hadapan Mile tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, apakah teknik pedang ini benar-benar ciptaanmu sendiri?" Jelas, dia meragukan perkataan Mile. Mile tersenyum dan berkata, "Apakah saudara Yuan tidak percaya?" Ezra mengangguk dengan jujur. Mile tertawa terbahak-bahak, "Saudara Ezra, tadi saat menghadapi saudara Matias, teknik itu juga adalah ciptaanku." Ezra. Menara kecil tidak bisa menahan lagi, majikan muda, jurus tarik pedang adalah milik tuan, bukan? Wajah Mile masam, menara kecil, jurus tarik pedang adalah milik ayah. Kalau begitu biarkan aku bertanya padamu, kelak bukankah barang milik ayah akan diwariskan padaku? Menara kecil langsung menjawab tanpa berpikir, "Itu juga harus menunggu setelah tuan mati baru menjadi milikmu." Mile. Menara kecil berkata dengan lembut, "Majikan muda, bisakah kamu menganggap tidak mendengar perkataan barusan?" Mile tertawa dan tidak berbicara. Menara kecil segera berkata, "Semua adalah ciptaanmu. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati adalah ciptaanmu. Jurus tarik pedang juga ciptaanmu, majikan muda paling hebat." Mile. Saat ini, Ezra di kejauhan tiba-tiba berkata dengan lembut, "Saudara Ye benar-benar orang berbakat secara alami." Mile tertawa terbahak-bahak, "Aku juga merasa seperti itu." Ezra tidak berdaya, "Kamu benar-benar tidak rendah diri." Mile juga tidak berbicara tentang duel lagi. Jika dia terus melakukan duel, apabila Ezra kalah, maka klan Yuan pasti akan bermusuhan dengannya. Hal itu sangat tidak menguntungkan bagi klan Ye. Bagaimanapun juga, seluruh klan Ye sekarang tidak sekuat klan Yuan, lagi pula mereka masih memiliki musuh besar, yaitu klan siluman monster. Oleh karena itu, akhir cerita seperti ini lebih baik untuk semua orang. Selain itu, Ezra adalah orang yang baik, juga tidak perlu menjadikannya musuh. Melihat Mile tidak mengungkit masalah duel, Henrico dan yang lainnya menjadi lebih lega. Ini sama dengan memberi langkah mundur untuk klan Yuan. Bukan hanya klan Yuan, tetapi klan Ye juga merasa lega. Jika mereka melanjutkannya, itu akan menjadi kekacauan yang tidak bisa dikendalikan. Sekarang ini adalah akhir yang terbaik. Mile berjalan ke hadapan Jackson, tersenyum dan berkata, "Senior Jackson, aku ingin mencari tempat yang tenang untuk berlatih dengan tertutup sejenak." Jackson segera berkata, "Tuan muda ikutlah denganku." Selesai berbicara, Jackson membawa Mile pergi, dan Christy juga segera mengikuti. Para master klan Ye di tempat kejadian juga segera mengikuti. Sekarang saat para master klan Ye menatap Mile, tatapannya penuh dengan rasa hormat. Sebelumnya mereka juga menghormati Mile, namun, itu karena Jackson. Tetapi rasa hormat mereka sekarang adalah karena kemampuan Mile. Segera, para master klan Ye pergi. Di tempat kejadian, setelah Henrico diam sejenak, dia berkata, "Gellert, mulai saat ini, kamu tidak boleh berbicara di setiap tempat umum, jika tidak, aku akan membunuhmu." Wajah Gellert menjadi masam. Henrico menatap Gellert, tatapannya memiliki jiwa pembunuhan. "Apakah kamu dengar?" Mendengar hal ini, Gellert terkejut dan segera mengangguk, "Aku mendengarnya." Henrico melirik Gellert dengan dingin. Dia benar-benar ingin membunuh Gellert. Kali ini karena Gellert membuat klan Yuan kehilangan seutas mata air keabadian tingkat suci. Hatinya sangat terluka. Dia tidak pernah berpikir untuk berbuat curang. Jika dia berbuat curang pada keadaan ini,
klan Yuan akan dipandang rendah oleh semua orang. Tetapi, seutas mata air keabadian. Memikirkan hal ini, Henrico melirik Gellert lagi. Dia benar-benar ingin membunuh orang. Untuk apa menargetkan orang lain tanpa alasan? Gellert segera menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Saat Mile mengalahkan Matthias, dia tahu bahwa dia telah membuat masalah. Dirinya telah memprovokasi orang yang salah. Bernasib buruk. Saat ini, Henrico tiba-tiba menatap Ezra di kejauhan. Satu pedangnya tadi, apakah kamu bisa menanganinya? Ezra mengangguk, 60% yakin. Henrico tersenyum, sudah lumayan. Memiliki 60% keyakinan bisa menangani, itu berarti Ezra dapat bertarung dengan Mile. Ezra menambahkan, tetapi jika dia benar-benar mengerahkan semua tenaganya, aku tidak bisa menanganinya. 50%. Henrico mengerutkan kening, benarkah bocah itu hanya mengerahkan 50% kekuatannya? Dia sedikit curiga, tetapi bagaimanapun, Mile adalah seorang kultivator pedang luar biasa. Kultivator pedang seperti itu biasanya tidak repot-repot berlagak dan berbohong. Saat ini, Ronaldo yang berada di samping tiba-tiba berkata, orang ini tidak sederhana. Terutama teknik pedangnya barusan, jika benar adalah ciptaannya, maka itu sangat menakutkan. Ezra juga mengangguk, jika benar ciptaannya, maka orang ini benar-benar adalah orang berbakat secara alami, teknik pedang seperti itu. Sambil berbicara, muncul sedikit ketakutan di matanya, kekuatan momentum pedang itu tidak pernah terlihat sebelumnya. Henrico tersenyum dan berkata, sebenarnya juga bukan hal buruk. Hari ini kalian bertiga dapat bertemu dengan orang berbakar di luar dari dunia klan Yuan. Aku yakin, kalian pasti mendapat banyak pemahaman hari ini. Ezra mengangguk, di luar orang hebat masih ada orang yang lebih hebat. Ronaldo juga mengangguk, tidak boleh meremehkan siapapun. Henrico tertawa terbahak-bahak. Saat ini dia tiba-tiba merasa, walaupun kehilangan seutas mata air keabadian tingkat spiritual, tetapi, dengan adanya 3 bersaudara ini, mengapa klan Yuan khawatir dengan kemakmuran? Master klan Yuan lainnya juga menyapu trauma sebelumnya. Yang terpenting bagi sebuah klan besar bukan hanya latar belakangnya, tetapi juga generasi mudanya. Karena generasi muda adalah masa depan klan. Dan generasi muda klan Yuan tidak hanya kuat, tetapi juga bersatu. Di samping, Victor tiba-tiba menghela napas. Sebenarnya, dia lebih iri kepada klan Yuan. Para jenius generasi muda klan Yuan ini benar-benar bersatu, meskipun bersaing, itu adalah persaingan yang adil. Terlebih lagi, Ronaldo memiliki karakter yang baik dan mampu meyakinkan publik. Berbeda dengan keluarga Xiao. Meskipun Colin adalah pemimpin generasi muda klan Xiao, tetapi generasi muda keluarga Xiao tidak seharmonis itu. Bersambung. Bab 1831. Bersaing sekali. 2. Selain itu, metode Jevon Xiao terlalu kejam. Pada saat ini, Henrico Yuan menatap Victor Xiao. Dia menangkupkan tinjunya sambil berkata, terima kasih, Kak Xiao atas bantuan hari ini. Victor menarik pikirannya, menggelengkan kepala dan tersenyum, sama-sama. Prioritas utama kita sekarang adalah bagaimana menghadapi klan monster siluman. Lebih baik menghindari kesalahpahaman seperti sebelumnya. Henrico tertawa, tidak akan terjadi lagi. Victor menganggukkan kepala, aku kembali untuk memulihkan diri sejenak, pamit dulu. Setelah mengatakan demikian, dia membawa klan Xiao dan master lainnya pergi. Henrico juga membawa semua orang pergi. Sesaat setelah kerumunan pergi, sebuah bayangan ilusi tiba-tiba muncul di tempat,
dan bayangan ilusi itu berkata dengan lembut, pedang teknik yang dibuat sendiri. Ternyata di antara klan manusia ada seorang jenius yang luar biasa. Sambil berbicara, dia secara bertahap menghilang. Di dalam pertempuran ngarai, Mileye menjadi terkenal setelah pertempuran. Mile saat ini dapat dikatakan merupakan orang paling terkenal di seluruh dunia Yuan, dan reputasinya bahkan lebih tinggi daripada beberapa anggota keluarga Yuan. Satu pedang mengalahkan anggota Yuan, satu pedang membantai Victor dengan kuat. Mileye ini baru berusia 20-an. Banyak orang semakin penasaran tentang Mileye. Beast Mountain. Seorang wanita duduk di bawah pohon kuno dengan memegang sebuah buku kuno manusia di tangan kanannya. Wanita itu menyaksikan dengan penuh semangat. Wanita itu adalah Angelin. Saat ini, alam ilusi tiba-tiba muncul di depan Angelin, dan bayangan alam ilusi sedang membisikkan beberapa kata padanya. Angelin menganggukkan kepala, paham. Bayangan alam ilusi itu tiba-tiba menghilang. Saat ini, Michelle muncul di samping Angelin. Michelle berkata dengan suara yang dalam, aku telah menemukan asal-usul Mileye. Orang ini adalah Tuan Muda Kota Zutian. Kota Zutian. Angelin menyipitkan matanya, apakah itu adalah Kota Zutian dengan aliansi pedang? Michelle menganggukkan kepala, baru-baru ini, klan surgawi kuno dari dunia langit menyinggung orang ini, dan orang ini langsung membawa orang kota Zutian ke dunia langit kuno, kemudian memusnahkan dunia langit. Orang ini memiliki asal-usul yang tidak sederhana. Angelin tersenyum dan berkata, apa maksud tidak sederhana? Michelle berkata dengan suara yang serius, ayahnya merupakan master pedang berbaju biru. Orang ini cukup misterius, tidak ada cara untuk mengetahui asal-usulnya. Setelah hening sejenak, Angelin berkata dengan lembut, lanjutkan penyelidikan ini. Michelle menganggukkan kepala, seolah-olah teringat sesuatu. Dia berkata lagi, kudengar bahwa Mileye sangat cabul. Cabul. Angelin menatap Michelle dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin menggunakan trik kecantikan? Michelle tertawa, cowok aku harus menjadi orang tak terkalahkan di dunia. Jika Mileye dapat mengalahkan kamu, tidak masalah jika menyuruh aku menjadi ceweknya. Tapi, hal ini tidak mungkin, kan? Angelin menggelengkan kepala dan tersenyum, jangan meremehkan orang. Michelle terkekeh, aku tidak meremehkannya, hanya saja kamu terlalu hebat. Angelin menyerahkan buku kuno yang berada di tangannya kepada Michelle, lihat ini. Michelle bertanya, Angelin tersenyum dan berkata, aku meminta buku Tianchan dari aula buku untukmu. Ketika mendengar ini, Michelle tercengang. Detik berikutnya, dia memeluk Angelin dan menciumnya dengan kuat, kemudian berkata dengan penuh semangat, Angelin yang baik, aku sangat mencintaimu. Haha. Angelin menggelengkan kepala dan tersenyum, aku telah melihatnya. Sangat bagus dan sangat cocok dengan kondisi kamu saat ini, cepat pergi latihan. Michelle menganggukkan kepala, baik. Sambil mengatakan itu, dia langsung menyimpannya, lalu berbalik dan pergi. Di bawah pohon, Angelin bersandar pada pohon yang berada di belakangnya, matanya perlahan-lahan terpejam, jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, nama yang mendominasi. Pengen ketemu dan bersaing dengan orang yang bisa membentuk teknik pedang itu. Tampaknya, dia tidak percaya bahwa itu dibentuk oleh Mileye. Jackson membawa Mile ke sebuah lembah kecil. Jackson tersenyum dan berkata, Tuan Muda, ini adalah tempat latihanku sehari-hari. Di sekitar ruang hampa ada teknik formasi, suasananya sangat tenang. Mile melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Jackson menggelengkan kepala dan tersenyum, Tuan Muda, jangan terlalu segan. Tuan Muda, kamu latihan dulu, aku pamit dulu.
Saat mengatakan demikian, dia melihat ke arah Kristi yang berada di samping. "Ayo pergi." Kristi justru mengedipkan mata padanya, kemudian berkata, "Kakek, aku ingin ngobrol dengan Tuan Muda Ye, kamu pergi duluan saja." Jackson memelototi Kristi, "Apa yang ingin kamu bicarakan? Jangan ganggu Tuan Muda, kamu." Miley Ye tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, biarkan aku mengobrol dengan Nona Kristi saja." Kristi terkikik, "Kakek, kamu cepat pergi." Jackson merasa sedikit tidak berdaya, dia berbalik dan pergi tanpa mengganggu mereka berdua. Namun, ketika dia pergi, ada senyuman yang muncul di wajahnya. Hubungan antara cucu sendiri dan Tuan Muda tampaknya sangat baik. Ini merupakan hal yang baik. Hehe. Setelah Jackson pergi, Kristi buru-buru berjalan ke depan Miley. "Kamu bisa mengalahkan Beast Mountain, kan?" Miley Ye ragu-ragu sejenak, kemudian menganggukkan kepala. Kristi segera bertanya, "Kapan kamu bisa musnahkan mereka?" Setelah hening sejenak, Miley berkata, "Tergantung suasana hati." Menara kecil tidak tahan lagi dan berkata, "Majikan muda, apakah kamu yakin bisa?" Wajah Miley tampak murung. "Sialan, aku tahu aku tidak bisa. Tapi gadis ini mengira aku bisa. Aku terpaksa berpura-pura, tidak mungkin menarik kembali lagi. Karena tidak dapat menarik kembali lagi, maka teruslah berpura-pura." Bersambung.